Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi pagi, salam wabarakatuh. sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Mbak Atika, terima kasih banyak kepada Pak Yunia Riza Hakiki dan juga kawan-kawan PSHK UII yang sudah bekerja sama juga dengan Pusako dan utamanya dengan CALS, Constitutional and Administrative Law Society. Kalau boleh sedikit saya membukanya dengan sedikit cerita soal CALS ini karena bagi kami kerjasama ini benar sekali Pak Yuniar, mudah-mudahan nanti berlanjut terus karena Kals memang ingin sekali menggiatkan pemikiran-pemikiran kritis, terutama di bidang hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Kita ini dalam seperti di persimpangan jalan ya, hukum tata negara kita dan hukum administrasi negara kita, cukup banyak akademisi yang sayangnya belakangan ini seperti memberi stempel saja kepada keinginan penguasa, dan saya kira itu justru jadi tugas kita bersama, semua akademisi, baik yang masih kuliah maupun para dosen, supaya meluruskan hal-hal yang sebenarnya salah, tapi kadung diberi cap, diberi cap benar oleh banyak akademisi lainnya, dan akhirnya jadi tugas kita-kita ini yang masih bisa berpikir kritis, bisa ingin terus menyatakan kebenaran, supaya yang salah tidak lama-lama diakui sebagai kebenaran, sehingga rusak sistem kenegaraan kita dan rusak juga secara keilmuan bidang hukum secara umum, karena jadinya banyak sekali ya, kan katanya ada gium juga yang mengatakan bahwa suatu kebohongan itu kalau terus-menerus dikatakan, diamini dan disebarluaskan, dia akan menjadi kebenaran. Dan saya kira itu yang tidak kita inginkan. Dan karena itulah saya senang sekali begitu banyak orang yang berkumpul di ruangan Zoom ini, tapi saya juga paham bahwa bahkan di YouTube dan kawan-kawan lainnya, jaringan organisasi non-pemerintahan dan banyak lainnya yang juga sudah mengkritik undang atau Perpu Cipta Kerja ini, sekarang juga sedang memantau, jadi mudah-mudahan ini bisa memberikan pemikiran yang lebih dalam dan semuanya ya insya Allah kita objektif ya kawan-kawan, dan kita akan lihat sama-sama bagaimana sebenarnya kalau saya nih ditugaskannya di bagian problem mekanisme kontrol terhadap penerbitan dan pelaksanaan Perpu. Jadi saya fokus ke situ. Tadi terima kasih sekali Mas Alan sudah menjabarkan bagian-bagian utamanya perbandingan yang tadi sangat menarik. Dan jadi berangkat dari situ juga, saya jadi bisa masuk dengan sangat pas nih dari presentasi Mas Alan untuk bilang bahwa Perpu itu memang secara esensi adalah undang-undang darurat yang tidak demokratis di dalam sebuah negara demokratis. Nanti saya akan terangkan. Jadi dia memang diizinkan untuk hadir, walaupun dia sebenarnya tidak demokratis. Jadi tidak boleh main-main dipakai. Nah intinya seperti itu nanti. Nah, tapi saya mau mulai dulu dari Perpu Cipta Kerja yang kita masalahkan ini. Sedikit saja ya, saya kira kita membahas Perpu secara umum, tapi sebagai studi kasus tentu saja adalah Perpu Cipta Kerja ini yang sebenarnya sama persis dengan Undang-Undang Cipta Kerja 11 2020 yang sudah dinyatakan inkonstitusional meskipun bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi saya kira saya harus mulai dari kenapa kita bisa bilang ada pengulangan persis. Jadi isinya tuh cuma sedikit sekali kawan-kawan yang berbeda karena kami sudah melakukan penelitian kecil terhadap dokumen-dokumen yang beredar. Jadi banyak juga ya yang sudah bocor begitu dari timnya Kemenko Perekonomian, bahwa memang perintah dari Presiden ketika itu adalah untuk tidak membuat perubahan yang substantif terhadap Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah dibatalkan itu, hanya diizinkan untuk melakukan sedikit penyesuaian karena memang ada undang-undang yang baru seperti yang terkait dengan sistem keuangan, perpajakan dan lain sebagainya. Hanya itu. Jadi penyesuaian dan perapihan. Tapi isinya memang diminta oleh Pak Presiden untuk sama persis. Jadi dari awal kan seperti itu. Dan direncanakannya sebenarnya memang memenuhi tenggat waktu dari putusan MK, yaitu 25 November 2023. Nah, tapi kemudian muncul gagasan berikutnya yang kedua, yaitu keluar dalam bentuk Perpu. Nah, kita lihat di bagian penjelasan umumnya saja sudah sangat
jelas nih, saya sengaja ngambil screenshot saja supaya uh, semuanya di dalam ruangan Zoom dan YouTube bisa melihat langsung bahwa betul-betul dikerangkakannya persis sekali dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Ini penjelasan umum Perpu Cipta Kerja ya, teman-teman. Jadi kelihatan betul sama persis klasternya sama dan lain sebagainya. Bahkan dijelaskan mengapa Perpu ini keluar. Nah, jadi satu lagi yang juga menarik adalah kalau kita lihat pasal 184 Perpu Cipta Kerja, ini juga menarik. Kita bisa baca sama-sama. Dikatakan bahwa Perpu ini juga akan menghidupkan kembali, jadi seperti zombie memang ya, menghidupkan kembali semua peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Cipta Kerja yang memang melalui putusan MK 91 itu sudah dibekukan sebenarnya. Walaupun dalam praktik, saya kira kita semua tahu, saya sendiri mengalami banyak gugatan di PT UN karena banyak sekali PP dan seterusnya yang dianggap tetap berlaku sehingga keluar Perda dan seterusnya yang melaksanakan Perpu Cipta Kerja. Setelah 25 November 2021, setelah Undang-Undang Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional bersyarat, yang sudah saya tampilkan lagi screenshot dari amar putusannya, yang sebenarnya sudah menyatakan bahwa, lihat poin ke-7, segala tindakan garis miring kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas itu tidak boleh lagi dikeluarkan. Jadi dalam pandangan kami sebenarnya harusnya beku semuanya dalam jangka waktu 2 tahun ini. Dari mana istilah beku ini? Sebenarnya kita bisa terjemahkan dari salah satu acuan pokoknya, memang buku ilmu perundang-undangan itu kan kawan-kawan yang paling jadi babon karena pertama kali keluar ya, itu dari Prof. Maria Farida. Ada juga disertasinya Prof. Hamid Atamimi, tapi yang sudah lebih terkini itu dari Prof. Maria Farida, dan di buku beliau itu dijelaskan mengenai apa yang namanya daya laku dan daya ikat. Jadi memang PP-PP itu punya daya laku, tapi dia sebenarnya tidak punya lagi daya ikat. Gitu. Jadi tidak bisa diterapkan, dia membeku. Kira-kira seperti itu logika berpikirnya. Nah, jadi dengan itu sebenarnya kita punya masalah mendasar dengan Perpu Cipta Kerja itu sendiri. Karena kemudian dinarasikan oleh pemerintah ketika mengeluarkan Perpu itu bahwa Perpu ini adalah jawaban dari putusan MK 91 PUU 8 Romawi 2020 itu. Dianggap inilah yang dihasilkan sebelum 2023. Betulkah demikian? Menurut pendapat kami, banyak sekali sudah para pembelajar hukum tata negara yang sudah berpendapat sama. Ini adalah narasi yang keliru. Kalau agak ini salah sebenarnya gitu ya. Jadi ini salah sebenarnya untuk bilang bahwa Perpu ini menjawab putusan MK 91. Mengapa? Karena putusan MK 91 itu kan mensyaratkan 3 hal. Tidak hanya bahwa Undang-Undang Cipta Kerja itu harus dibuat lagi supaya secara formal memenuhi konstitusi dengan batas 25 November 2023, tapi juga perhatikan yang kedua sama ketiga. Metode omnibusnya harus dikenal dalam sistem hukum Indonesia, dan yang ketiga ada partisipasi bermakna. 3 syarat itu. Metode omnibusnya memang betul sudah terjawab karena keluar Undang-Undang 13 tahun 2022. Yang sebenarnya juga ironis karena undang-undang itu juga sebenarnya dibuat tanpa partisipasi bermakna. Padahal dia merumuskan lebih jauh dalam pasal 96 Undang-Undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, apa itu partisipasi bermakna. Dan kawan-kawan sudah ada 2 putusan MK juga tuh terkait dengan Undang-Undang 13 2022 itu. Saya ikut di salah satunya sebagai ahli bersama Pak Aan, Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, juga anggota KALS. Tapi dua-duanya ditolak. Bisa diduga sih ya, karena juga ada problem di Mahkamah Konstitusi yang bisa kita bicarakan di lain waktu. Pertanyaan kawan-kawan barangkali adalah, memangnya bagian pertimbangan hukum juga mengikat?
jawaban saya adalah ya. Kita harus ingat amar putusan memang hanya menjawab petitum. Kalau kita baca pelan-pelan semua amar putusan pasti kan jawabannya adalah misalnya menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya, menyatakan pasal sekian-sekian atau kalau formil menyatakan undang-undang ini dan seterusnya. Hanya itu. Memang tidak boleh hakim bercakap-cakap dengan publik melalui amar putusan. Tapi hakim bisa bercakap-cakap, berdiskusi, memberikan arahan bagi pembentuk undang-undang dalam pertimbangan hukum. Jadi ini sudah lazim, sudah kerap dijadikan rujukan. Saya sendiri sudah juga menyatakan hal yang sama karena waktu itu saya jadi ahli di putusan yang DPD bukan fungsionaris partai politik tahun 2018. Dan kapan putusan itu diberlakukan, tentu saja bukan di amar putusan, tapi di pertimbangan hukum. Dan waktu itu putusan itu dilawan terus, waktu itu Pak Osman Sabtaodang yang melawan terus, dan dibawa ke semuanya tuh, semua upaya dibawa waktu itu ya, semua upaya melawan, ke Bawaslu, ke Mahkamah Agung, ke PT UN. Nah, jadi saya selalu menemani KPU pada saat itu, dan selalu yang ditentang, dan waktu itu lawyernya Prof. Yusril sebenarnya, jadi agak unik juga kadang-kadang ya bagaimana posisi seorang pakar bisa berubah tergantung dari kasus yang ditangani. Jadi waktu itu saya harus mempertahankan pendapat bahwa memang pertimbangan hukum biasa dan lazim dijadikan acuan bagi pembuat undang-undang. Sehingga ketika itu terhadap kasusnya Pak Oso harus segera diberlakukan sesuai dengan pertimbangan hukum. Dan kami terus-menerus menang tuh sampai akhirnya Pak Oso juga membawa KPU, seluruh anggota KPU waktu itu ke Barreskrim. Jadi udah desperate sekali ya waktu itu ya, segala cara dicoba. Tapi begitulah memang pemilihan umum. Nah, tapi poin saya adalah 3 syarat ini harus dilihat. Tidak bisa 3 syarat ini ya, maaf agak kelewatan. 3 syarat ini harus dilihat, tidak bisa main keluar perpunya, copy paste total dari Undang-Undang Cipta Kerja dianggap memenuhi putusan MK 91. Padahal putusan MK 91 itu saya pakai metode screenshot lagi untuk lebih meyakinkan. Kawan-kawan bisa lihat di situ persyaratan tentang adanya meaningful participation, itu yang di sebelah kanan nih kawan-kawan, mungkin saya lingkari sedikit. Meaningful participation ini sudah sangat sering kita semua, saya kira pembelajar HTN sudah sering kutip karena sangat penting ini ya. Karena berulang kali dilanggar terus padahal sudah diberikan acuan. Kemudian juga soal metode ini, metode omnibusnya. Jadi memang ada jelas. Kalau kawan-kawan lihat halamannya sengaja tuh saya ikutkan dalam screenshot supaya bisa dipelajari lebih lanjut. Tapi itu situasinya. Nah, itu pertama. Poin kedua saya adalah jadi memang sesuai yang diminta dalam kerangka acuan yang harus saya paparkan, Perpu ini perlu mekanisme kontrol karena dia adalah fasilitas darurat yang tidak demokratis dalam sebuah negara demokrasi. Seperti yang disampaikan oleh Mas Alan tadi dengan sangat baik, di negara lain bahkan lebih ketat kontrolnya. Nah, kita bisa lihat ini saya copy paste saja dari Undang-Undang Dasar sekedar untuk menunjukkan. Pasal 22 itu hal ihwal kegentingan memaksa, dan kemudian yang perlu ditekankan adalah tentu saja kita tahu dasar kita semua ini kan kalau membicarakan proses legislasi pasal 20 Undang-Undang Dasar. Dan dalam konsep kita beda dengan Amerika Serikat misalnya ya atau Filipina yang sama-sama presidensial, kalau di Indonesia harus selalu ada persetujuan bersama DPR dan Presiden. Kita beda sendiri, tapi kita oke lah, kita terima itu sebagai dasar konstitusional. Tapi di pasal 22-nya diberikan fasilitas khusus yang tidak melibatkan DPR, tapi harus hal ihwal kegentingan memaksa. Nah, esensinya itu harus dipahami dulu. Dia fasilitas khusus yang tidak demokratis. Kenapa? Karena yang demokratis adalah harus dan konstitusional harus dua-duanya yang bikin kebijakan umum yang bernama legislasi. Tapi ini dibolehkan. Nah, kawan-kawan, jadi kontrol terhadap Perpu itu ada 3. 1, ada syarat-syarat kegentingan memaksa.
sesuai kerangka acuan nanti udah Ferry yang akan menyampaikan, jadi saya tidak akan panjang di situ. Yang kedua adalah segera dibahas oleh DPR, dan yang ketiga tentu saja sebagaimana lazimnya peraturan perundang-undangan, dia akan selalu bisa di-challenge di pengadilan, dalam hal ini oleh atau di Mahkamah Konstitusi. Nah, jadi Perpu itu jadi apa nih? Kan dalam tata urutan peraturan perundang-undangan memang Perpu setara dengan undang-undang dan mengandung materi muatan undang-undang. Ya kan poinnya kan itu tidak hanya soal level tapi materi muatannya apa. Nah, Perpu itu memang dia bisa mengandung materi muatan undang-undang. Makanya dia harusnya sih oleh DPR dan pemerintah. Tapi karena situasi darurat boleh presiden dulu, tidak pakai DPR. Nah, jadi karena itulah harus dapat persetujuan DPR. Begitu kawan-kawan. Nah, sekedar untuk menunjukkan, memang dan saya ingin sekali menekankan ini, karena dulu-dulu itu saya dan kawan-kawan di PSHK yang satu lagi, lembaga saya, jadi bukan PSHK UII, tapi Pusat Studi Hukum dan Kebijakan. Kalau PSHK Pusat Studi Hukum Konstitusi, satu lagi PSHK yang bersama dengan Jentera, kami biasanya jadi kelompok minoritas untuk bilang bahwa jangan main-main dengan Perpu, please. Selalu kami jadi minoritas. Dan karena situasinya begitu tadi, ini fasilitas yang non-demokratis. Tapi khusus, boleh-boleh aja gitu. Nah, tapi coba teman-teman lihat kenapa saya bilang PSHK yang Pusat Studi Hukum dan Kebijakan sering jadi minoritas, karena apalagi zamannya Pak SBY itu keluar banyak banget tuh, 19. Nah, Pak Soekarno dulu mengeluarkannya banyak, 144, tapi kita harus ingat, itu adalah awal kemerdekaan, kawan-kawan. Dan banyak turbulensi politiknya juga. Selain kita baru punya pemilu tahun 55, tapi di luar itu kan banyak turbulensi politiknya. Tahun 57 itu kan kita sebenarnya mulai SOB ya, keadaan bahaya. Waktu itu ada situasi dengan Angkatan Darat, jadi banyak mengeluarkan Perpu juga setelah itu. Kalau kita lihat undang-undang yang ada garis miring PRP-nya, itu dulunya Perpu oleh Soekarno. Kemudian Soeharto, wah mungkin teman-teman mikir, wah cuma 8, 32 tahun. Bagus dong dia, nanti dulu. Karena dulu Soeharto rajinnya mengeluarkan Kepres. Dulu kami di PSHK yang satu lagi itu bikin riset Kepres bermasalah yang dikeluarkan oleh Soeharto. Itu banyak sekali dan sebenarnya kan itu yang membuat kalangan HTN dan HAN membenahi sistem peraturan perundang-undangan kita sehingga sekarang kalau sifatnya reheling harus keluar dalam bentuk perpres, tidak boleh kepres. Soeharto dulu ngeluarin segala macam bentuknya kepres sampai untuk korupsinya ya sudah ada kasus walaupun perdata tuh waktu itu untuk Kiani Kertas. Kemudian Pak Habibie hanya mengeluarkan 2, tapi ingat dia singkat sekali dan penuh turbulensi politik juga. Gus Dur juga singkat 4, tapi cukup bermakna sebenarnya ya. Bu Mega 4, nah Pak SBY itu 19, jadi memang banyak juga ya. Karena itu tadi udah mulai longgar sekali Perpu dipakai-pakai. Kami karena Pak Marsilam Simanjuntak, mantan Pak Marsilam itu pernah jadi Jaksa Agung, pernah jadi Menteri Kehakiman, pernah jadi Menteri Setnek ya. Jadi dan beliau itu salah satu pendiri STH Jentera. Kami banyak diskusi dengan beliau. Beliau yang selalu bilang jangan main-main dengan Perpu, jangan main-main dengan Perpu. Dan makanya pas zamannya Gus Dur juga sangat sedikit, tapi pas zamannya Pak SBY cukup banyak. Nah kalau Pak Jokowi ini sekedar dipaparkan saja, nggak usah dibahas satu-satu. Tapi yang ingin saya katakan adalah Perpu ini jadi makin sejak zamannya Pak SBY gampang banget dikeluarinnya. Setiap DPR lagi nggak bisa sidang, dibilangnya hal ihwal kegentingan memaksa. Makanya kemudian bagus juga ketika MK mengeluarkan ini. Nah, tapi ini saya kira nanti akan dibahas lebih lanjut, lebih konkret oleh Uda Ferry. Saya ingin menutupnya saja supaya ada waktu bagi kita semua nanti untuk diskusi dengan kesimpulan. 4 hal yang ingin saya tebalkan dari presentasi saya. Pertama, Perpu itu kawan-kawan kita harus pegang deh dari sekarang deh. Jangan dikit-dikit minta Perpu juga gitu. Karena Perpu itu adalah fasilitas darurat yang tidak demokratis dalam sebuah negara demokrasi. Sehingga tidak boleh sembarangan digunakan
sekedar menghindari proses politik tertentu. Dulu zamannya Pak SBY kan banyak banget tuh keluar karena itu. Biar nggak gaduh, DPR-nya keluarin aja dulu Perpu. Jadi karena Perpu itu kan fait accompli-nya pemerintah. DPR tinggal bilang iya atau tidak. Mostly-nya bilangnya iya. Kalau misalnya tadi, maaf agak kelewat sedikit. Teman-teman bertanya-tanya misalnya ya, kenapa sih kalau gitu Perpu Cipta Kerja kemarin dikeluarin tuh 30 Desember 2022, padahal kan 82% anggota DPR itu koalisi pemerintah, pasti akan disetujui dengan cepat. Menurut saya jawabannya adalah karena pemerintah ingin menghindari kegaduhannya. Bahwa mereka akan langsung dapat cap, iya. Bahkan kan beberapa akademisi tukang sudah disiapkan untuk menjustifikasi segala macam. Tapi kalau ini keluar dibahas di DPR dengan cara-cara dalam tanda kutip normal, pasti ada demonstrasi, ada tentangan seperti yang kita lakukan sekarang dan sebagainya. Itu yang mau dihindari sebenarnya. Makanya keluarnya Perpu. Jadi dan jangan lupa yang namanya Perpu itu langsung berlaku saat itu juga. Jadi as we speak now, ini udah berlaku nih Perpunya. Masalah dia nanti dijadikan undang-undang atau tidak, itu lain soal. Tapi Perpunya udah berlaku. Maka PP dan lain sebagainya sudah berlaku. Makanya dikatakan oleh terang sekali oleh Pak Airlangga, dinyatakan ini adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi investor, bukan bagi kita. Nah, jadi khusus Perpu Cipta Kerja harus dicabut. MK juga harus segera bersikap, karena saya udah seminggu belakangan ini sering sekali berdiskusi dengan kawan-kawan pemohon maupun kuasa hukumnya. MK mundurkan terus ini. Mundurkan terus supaya karena kalau Perpu Cipta Kerjanya sudah jadi undang-undang kan berarti objektum litisnya hilang, nanti Perpunya permohonannya maksud saya harus dicabut oleh pemohon. Kalau mau lanjut memperkarakan baru masukkan lagi. Jadi diundur terus ini dengan cara-cara yang menurut kawan-kawan pemohon maupun kuasa hukum mulai tidak wajar. Nah, terakhir, publik secara umum mungkin tidak banyak bersuara karena tidak merasakan langsung dampaknya. Yang bersuara tentu saja misalnya kelompok-kelompok organisasi non-pemerintah, organisasi lingkungan, serikat-serikat buruh, karena mereka yang merasakan. Banyak mungkin yang tidak merasakan dampaknya, jadi diem-diem aja. Diem-diem aja karena nggak tahu dampak Cipta Kerja itu seberapa destruktifnya. Padahal destruktifnya luar biasa, tapi nanti kita bisa cerita-cerita lagi karena waktunya semakin sempit. Tapi ini merusak sistem ketatanegaraan kita. Jadi wacana bahwa Perpu Cipta Kerja ini baik-baik saja harus dilawan, kawan-kawan. Karena bila ini dibiarkan, jangan kaget kalau nanti keluar misalnya Perpu memundurkan pemilu, Perpu apapun yang mungkin bagi kita tak terbayangkan. Menurut saya dalam 3-4 tahun belakangan ini, apapun yang tak terbayangkan secara ketatanegaraan sekarang bisa keluar. Sekarang makin parah, kita punya authoritarian constitutionalism, boleh disebut begitu. Kita boleh sebut juga yang sudah sering saya tulis autocratic legalism. Apapun label yang mau kita sematkan, ini sistem kita lagi rusak. Nah, kita sebagai orang-orang yang belajar hukum tata negara maupun belajar punya privilege untuk paham bahwa sistem ketatanegaraan kita ini nggak boleh sekedar bilang iya pada apa maunya penguasa, karena sangat berbahaya, maka kita harus menyuarakan ini. Gitu. Saya berhenti di sini dulu, Mbak Moderator. Saya kembalikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.